Hai sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah mengalami anaknya kejang pada saat demam tinggi? Untuk penanganannya kita akan bahas nanti. Sebelumnya saya mau bercerita dulu kronologi pada saat anak saya kejang ketika demam tinggi kemarin. Siapa sih orang tua nggak khawatir pada saat melihat anaknya atau bayinya kejang? Nah, waktu itu saya juga panik, tidak bisa ngapa-ngapain, yang bisa cuman nangis, minta tolong sama Allah, dan serasa dunia ini runtuh. Seperti itulah rasanya ya teman-teman. Contoh bayi saya kejang pada saat itu seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini bukan video pada saat anak saya kejang. Saya cuma ngambil contoh aja. Kira-kira kejang bayi saya dulu seperti ini juga. Saya sendiri sebagai orang tua tidak bisa tenang dan panikan gitu. Tidak seperti yang dalam video. Orang tuanya tetap tenang dan tidak panik. Harusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Tapi pada saat kejadian saya tidak bisa membuat video, yang ada pikiran saya gimana anak saya biar bisa normal kembali. Pokoknya saya di situ udah panik duluan. Sebenarnya kita sebagai orang tua tidak boleh panik ya teman-teman. Saya ceritakan dulu kronologinya seperti apa pada saat bayi saya demam. Waktu itu umur 10 bulan atau 11 bulan ya teman-teman. Dan waktu itu dia udah masih meriang pas malamnya. Paginya saya cek suhunya udah 39 dan saya kasih obat demam untuk bayi yang biasa kami pakai dari resep dokter juga. Demamnya itu udah turun. Nah, selang beberapa jam kemudian demamnya naik lagi, dan pada saat siang saya cek lagi udah 39,5 ya teman-teman. Nah, pada saat itu saya udah mulai panik juga, dan waktu itu saya kasih obat lagi waktu siang. Pada saat dia minum obat, cuman keringatnya yang bercucuran tapi demamnya tidak turun ya teman-teman. Dan di situ saya makin khawatir. Udah menjelang sore gitu, saya cek lagi udah 39,8 derajat Celcius ya teman-teman. Dan di situ saya makin khawatir. Saya ajak adik ipar langsung ke IGD untuk bawa si adik berobat karena suami posisinya waktu itu lagi kerja juga. Nah, saya bawa sampai kami di sana jam 3 entah jam 4 sore langsung ditangani sama dokternya. Tapi kami karena pakai BPJS nggak tahu kenapa ya nggak disuruh rawat inap gitu. Tapi memang pas disuntikan obat penurun demamnya udah turun. Pas waktu di rumah sakit udah normal ya teman-teman. Sebelum maghrib kami pulang ke rumah, sampai di rumah udah azan maghrib. Nah, pada saat azan maghrib, anak saya lagi BAB juga, dan saya langsung bersihkan ke kamar mandi. Nah, udah siap saya bersihkan dari kamar mandi, saya kasih si adik ke ayahnya untuk digendong dulu sebentar. Saya mau ngambil makanan si adik karena mungkin di dalam pikiran saya, karena mungkin dia udah BAB itu, siap BAB itu perutnya udah lapar gitu kan. Saya menyiapkan makanan si adik dulu ke dapur. Pada saat posisi saya di dapur, suami saya manggil-manggil, "Bunda, Bunda, ini si adik kenapa?" katanya kan. Saya belum berpikiran ke situ. Nah, saya lanjutkan untuk membuat makanan si adik. Dan pada saat udah siap makanan si adik, saya langsung ke ruang tamu melihat kondisi si adik. Ya Allah, betapa terkejutnya aku, betapa gemetarnya aku melihat kondisi si adik pada saat itu. Matanya udah langsung ke atas gitu. Saya langsung ambil si adik dari gendongan si ayahnya. "Ini kenapa ya?" "Nggak tahu Bun, dari tadi udah panggil Bunda tapi Bunda nggak datang-datang juga. Aku juga udah khawatir nih, kayak mana ini," katanya kan. Dia juga udah khawatir kali, dan saya sambil menangis, "Ya Allah nak, bangun sayang." Pokoknya serasa dunia itu udah runtuh. Saya juga udah pucat, suami juga udah pucat. Kami nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kami belum pernah pengalaman seperti itu ya. Jadi kami juga bingung kayak mana solusinya biar anak kami ini sadar, dan kayaknya ada 1 menit atau 2 menitan gitu. Nah, dia tuh kejangnya cuman diam aja, tapi matanya melotot ke atas gitu. Badannya nggak ada gemetar-gemetar gitu, tapi matanya melotot ke atas gitu, diam aja gitu. Bibirnya udah pucat. Terus saya sambil menangis, sambil kasihkan mimi. Dan ternyata itu salah fatal kalau kita ngasihkan mimi pada saat si bayi lagi nggak sadar kayak gitu ya. Terus beberapa saat kemudian si adik sadar.
baru rasanya lega dan kami langsung lari ke IGD lagi. Kami ceritakan kronologinya, ditanya ada nggak rekaman atau apa, nggak ada, cuman kami ceritakan kronologinya seperti apa. Dan pada saat malam itu juga disuruh rawat inap sama dokternya. Nah, pada saat rawat inap diambil sampel darah, ya Allah kasihan juga ya bayi diambil sampel darah seperti itu. Nah, pada saat diambil sampel darah keluar hasilnya bahwasanya si adik anemia juga. Pokoknya si adik anemia dan dia juga diare akibat bakteri. Dan pada saat itu si adik dirawat 4 hari di rumah sakit. Nah, seperti yang di foto ini. Mukanya sampai bengkak seperti ini. Untuk cara penanganannya, saran dokter harus seperti ini ya teman-teman. Cara penanganan ketika anak kejang yang harus dilakukan adalah, yang pertama kita harus tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, longgarin baju yang ketat, terutama di bagian sekitar leher. Selanjutnya, kalau anak gak sadar, kita posisikan miring ya teman-teman. Selanjutnya, kalau ada muntah atau lendir di sekitar mulutnya, kita bersihkan ya teman-teman dan cegah agar tidak tersendak. Nah, ini juga yang paling sering, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut si anak ketika lagi kejang. Kita observasi, catat bentuk dan lama kejang. Jika perlu, kita videokan berapa lama si bayi kejang atau anak kita kejang, biar ada bukti kepada dokter. Kalau anaknya lagi demam, kita cek lagi suhunya ya teman-teman. Segera bawa ke rumah sakit jika kejangnya lebih dari 5 menit dan suhu badannya lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, bayi saya kemarin lebih dari 40 derajat Celcius. 40,06 derajat Celcius, seperti itulah. Pokoknya panas tinggi. Ya itu, kami udah ke rumah sakit duluan. Nah, pada saat itu disuruh pulang, sampai rumah demam tinggi lagi, dan ternyata demamnya melebihi 40 derajat Celcius. Dan kami bawa lagi ke rumah sakit. Nah, disitu barulah disuruh rawat inap, dan gak apa-apa untuk kebaikan si adik bayi. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.